warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian kitab Rasulullah bersama Ustaz Muhammad Hasan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita masih di Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-16, latihan yang ke-7. Sekarang kita lanjutkan ke latihan yang ke-7. Kita lihat di sini. Do' itu artinya letakkanlah. Fil faroghi fi mayali, letakkanlah di yang kosong berikut kalimatan, sebuah kata tadullu ala launin munasibin. Letakkan di yang kosong berikut ini sebuah kata yang menunjukkan warna yang cocok. Gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ada sya'run. Sya'run itu artinya rambut. Ra'suka artinya itu adalah kepala. Kalau di mudhaf ilaih kan menjadi begini. Sya'ru ra'sika, sya'ru ra'sika, rambut kepala kamu. Pilih, apakah mau putih atau mau hitam, tergantung kamunya masih muda atau udah tua. Kita pilih misalkan yang warna putih ya, rambutnya sudah memutih. Sya'ru ra'sika abyadu, ya, rambut kepala kamu putih, abyadu putih. Walihyatuka, dan jenggot kamu, ya, karena jenggot ini muannas maka putihnya juga muannas. Walihyatuka baydha'u, ya, dan jenggot kamu putih. Berikutnya, haqibati, tas saya. Warnanya apa terserah. Apakah mau hitam silakan saja. Haqibati sauda'u, tas saya berwarna hitam. Berikutnya, hati qalaman, berikanlah sebuah pulpen. Pulpennya yang warna apa? Nggak mungkin warna putih. Tidak ada pulpen warna putih ya. Pulpen itu biru, hitam, merah. Ya, sekarang kita pilih yang biru ya. Hati qalaman azraqa wa waraqatan. Berikan pulpen yang biru dan kertas yang putih. Misalkan, hati qalaman azraqa wa waraqatan baydha'a. Ya, kenapa di situ jadi an? Karena objek dari hati ya. Kemudian berikutnya, nahnu naktubu bil qalami, kami menulis dengan pulpen. Murid itu menulis dengan pulpen hitam. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi. Aswadnya pakai alif lam karena man'utnya yaitu al-qalam pakai alif lam juga. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi. Wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. Kami menulis dengan pulpen hitam dan guru menulis dengan pulpen merah. Kemudian sayyarati, mobil saya. Nah, ini muannas ya. Apa? Hijau terserah ya. Sayyarati khadra'u wa sayyaratu zamili safra'u. Mobil saya berwarna hijau dan mobil teman saya berwarna kuning. Liman dzalikal baitu dzul babi, milik siapa rumah yang memiliki pintunya warna apa terserah. Ya, liman dzalikal baitu dzul babil aswadi, milik siapa rumah yang berpintu hitam itu. Ma ajmala hadhil baqarata, alangkah bagusnya sapi yang warna apa terserah. Sapi yang warna putih ya. Saya pernah lihat sapi yang warna putih. Ma ajmala hadhil baqaratal baydha'a. Ma ajmala hadhil baqaratal baydha'a. Baqarata di situ jadi maf'ulun bihi dari ma'ajmala ya. Ma'ajmala di situ fi'il. Kemudian la taktub, ini ngelarang kemarin sudah ya. La taktub, janganlah kamu menulis bil qalami dengan pulpen yang berwarna merah biasanya ya. La taktub bil qalamil ahmari, jangan kau menulis dengan pulpen warna merah. Kemudian al mindilu, sapu tangan yang warna apa terserah. Sapu tangannya berwarna coklat misalkan.
Al-mindilul asmaru, al-mindilul asmaru wasikhun. Sapu tangan yang berwarna coklat tersebut kotor. Gitu ya. Kemudian lihat berikutnya, latihannya ke-7. Ta'amal mayali, di sini hanya merenungkan saja ya. Di situ ada 2 baris. Baris yang pertama semua nama-nama laki-laki yang bertanwin. Ada Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Ini semuanya ujungnya bertanwin. Di baris yang kedua masih nama-nama untuk muzakkar tapi tidak bertanwin. Contoh Umaru. Umar itu tidak bertanwin. Beda dengan Amrun. Amrun ada wawunya tadi itu bertanwin. Tapi kalau Umar tidak. Umaru, ya Umar sahabatnya Rasulullah ya, Umar bin Khattab contohnya. Kemudian Zufar ini salah seorang ulama, nama salah seorang ulama. Kemudian Hubalu, Hubal ini nama patung zaman dahulu ya di kaum musyrikin Mekah. Kemudian Zuhal seperti yang disebutkan di dalam kurung, Zuhal itu adalah nama bintang. Kita nyebutnya bintang kejora, kemudian bintang apa dan seterusnya. Gitu. Ini hanya ingin di baris yang kedua ada persamaannya enggak? Lihat kombinasi harokatnya sama. Umar, Zufar, Zuhal, Hubal, kombinasi harokatnya sama. Kalau ada nama orang atau nama kota ya atau nama apapun yang bentuk harokatnya seperti ini yang disebut dengan al-alamiyatu wal adl. Ya, alamiah dengan adal tuh bentuknya melenceng dari bentuk yang aslinya. Maka dia tidak bertanwin. Kemudian berikutnya latihan yang ke-9 kita lihat. Ta'amal mayali, renungkan yang berikut ini. Ini penggunaan amr. Ya, bukan Umar, ini amr. Amr ini ketika dalam keadaan marfu' dhammah, wawunya ada. Ketika dalam keadaan majrur kasroh, wawunya ada. Tapi ketika dalam keadaan mansub fathah, si wawunya berubah menjadi alif. Kita lihat di sini. Hadza talibu ismuhu Amrun. Ya, mahasiswa ini namanya adalah Amrun, ada wawunya di situ. Aina Amrun, di mana si Amr? Daraba Amrun wa Umar. Daraba Amrun Umar. Daraba Amrun Umar. Amr memukul Umar. Kemudian Amrun talibun jadidun. Si Amr adalah mahasiswa yang baru. Itu mansub dhammah. Sekarang yang fathahnya bagaimana? Kenapa dia jadi fathah? Penyebabnya banyak. Bisa karena kemasukan inna, bisa karena jadi posisinya sebagai maf'ulun bihi atau objek. Nah, di sini contohnya sebagai objek semuanya ya. Ara'aita Amron, apakah kamu melihat si Amr? Apakah kamu melihat si Amr? Amr di situ jadi maf'ulun bihi harus fathah. Nah, ketika Amron fathah, apakah tetap ternyata tidak. Si wawunya berubah menjadi alif. Karena fathatain biasanya itu selalu ada alifnya. Sa'alal mudarrisu Amron as'ilatan katsiratan. Guru bertanya kepada Amr pertanyaan yang banyak. Daraba Umaru Amron. Umar, nah sekarang dibalik ya. Umar memukul Amr. Kalau tadi Amr memukul Umar. Nah, Amr di situ dijadikan objek. Umar memukul Amr. Nah, ketika mengatakan Amron, di situ ada alifnya. Tapi ketika mengatakan Amrun dan Amrin, alifnya diganti dengan wawu. Sekarang kita ke yang majrurnya ya, dalam keadaan jar. Mungkin karena ada huruf jar, mungkin karena dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Contoh, hadza kitabu Amrin. Hadza kitabu Amrin. Ini bukunya si Amr. Amr di situ nama orang. Kemudian berikutnya, liman hadzal qalamu, milik siapa pulpen ini? Huwa li Amrin, dia milik Amr. Huwa li Amrin. Wawunya tetap ada tapi harokatnya kasroh. Kemudian nomor 3, la'ibtu ma'a Amrin. Saya bermain bersama si Amr. Ya, ma'a mudhof, Amrin mudhof ilaihnya. Berarti yang mempunyai tugas istilahnya itu ma'a di situ mudhof ya, Amrin di situ mudhof ilaihnya ya kan, maka menjadi kasroh, wawunya tetap ada. Kita lihat di sini perbandingan antara Amr dengan Umar ya. Amrun dhammah, Amron fathah, Amrin kasroh. Ketika dhammah wawunya ada, ketika kasroh wawunya ada, ketika Amron wawunya berubah jadi alif.
Sekarang Umar. Dari segi tulisan, Umar dalam 3 kondisi tulisannya sama. Ketika marfu Umaru. Ketika mansub jadi maf'ulun bihi Umaro. Ketika majrur karena ada huruf jar atau karena posisinya jadi mudhof ilaih, dia tetap Umaro. Kenapa tidak menjadi Umari? Karena Umar tidak bertanwin. Kalau Amr dia bertanwin. Begitu perbedaan antara Amr, bahasa Indonesia itu bukan Amr dengan bukan Umar enggak. Umar itu disebutnya Umar. Tapi kalau Amrun disebutnya itu kita sering ngomongnya itu Amr. Siapa sahabat yang bernama Amr? Amrun ya, Ibnul As. Amr ibnul As, Amr bin As. Ya. Kemudian berikutnya, Iqra ma yali, baca yang berikut ini. Kharaja minal fasli hamzatun wa talibun akharu. Ini penggunaan antara akhar dengan ukhra. Artinya sama, yaitu artinya yang lain. Cuma kalau akharu yang lain untuk laki-laki, kalau ukhra yang lain untuk perempuan. Mahasiswa yang lain, mahasiswi yang lain. Artinya sama-sama yang lain. Dan dua, mau yang akhir atau yang ukhra, sama-sama tidak bertanwin. Ya. Akharu tidak bertanwin, alasannya karena bentuknya seperti fiil. Kalau ada isim yang bentuknya seperti fiil, hilang tanwinnya. Ukhra, kenapa ukhra tidak bertanwin juga? Karena ukhra ujungnya ada alif bengkok. Alif bengkoknya alif bengkok tambahan. Kalau bertanwin dia begini, ukhron. Nah ron di depannya ada alif bengkok. Nah itu baru bertanwin. Kalau ini enggak. Ada tidak yang ujungnya alif bengkok kemudian bertanwin? Ada. Hudan, maknan, ya, mustashfan. Nah itu ujungnya alif bengkok tapi bertanwin karena memang dia bertanwin. Nah kalau yang ukhra ujungnya alif bengkok tapi tidak bertanwin. Kenapa? Karena alif bengkoknya tambahan. Kalau yang hudan, maknan, mustashfan, alif bengkoknya di situ huruf asli. Gitu. Berikutnya, hadza baituna walana baitun akharu. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Baitun akharu. Jangan baitun ukhra, ya. Karena baitun muzakkar. Dakhalal maktabata qabla qalilin. Al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Telah masuk ke perpustakaan baru saja. Siapa yang masuk ke perpustakaan? Al-mudiru, kepala sekolah, wa rajulun akharu, dan laki-laki yang lain, la a'rifuhu, yang tidak saya ketahui. Yangnya di situ ada 2. Naatnya ada 2 sebetulnya ya. Man'utnya mana? Man'utnya rajulun. Naat yang pertama akharu, naat yang kedua berupa kalimat yaitu la a'rifuhu. Maka terjemahannya ya, telah masuk ke maktabah baru, telah masuk ke perpustakaan baru saja, yaitu siapa? Bapak kepala sekolah dan seorang laki-laki yang lain yang tidak saya kenal. Gitu ya. Berikutnya, ghabal yauma Basyirun wa talibun akharu. Hari ini Bashir dan seorang mahasiswa yang lain goib, absen, tidak masuk. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Nah, ini kan di situ karena ada ra'aitu mudarrisan di situ jadi objek, makanya jadi akhara. Saya melihat di bandara mudarrisana guru kami wa mudarrisan akhara, dan seorang guru yang lain. Itu penggunaan akhara. Sekarang kita ke penggunaan ukhra. Ya. Sa'afadzul yauma suratan rahmani wa suratan ukhra. Kenapa pakai ukhra tidak pakai akhar? Karena suratan muannas, ada tak marbutohnya, makanya menggunakan ukhra. Sa'afadzul yauma suratan rahmani wa suratan ukhra. Hari ini saya akan menghafal surat Ar-Rahman dan surat yang lainnya. Kemudian indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Saya memiliki jam yang bagus. Dan paman saya akan membelikan untuk saya jam yang lain, sa'atan ukhra. Kenapa jadi sa'atan bukan sa'atun? Karena maf'ulun bihi dari yashtari, ya. Berikutnya, ghabat amsi Hafsatu wa talibatun ukhra. Kemarin Hafsah dan seorang mahasiswi yang lain absen atau goib, ya. Kemudian hati tufahatan ukhra ya ummi. Hati, berikan
tufahatan ukhra. Ya, sebutir apel yang lain ya ummi wahai ibuku. Ya, karena tufahah itu muannas maka pakainya ukhra. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Saya melihat di perpustakaan si Laila dan seorang mahasiswi yang lainnya. Lihat penggunaan akhir dengan ukhra. Masih menggunakan akhir dengan ukhra. Lihat di sini. Akmilil jumala atiyata biwad'i akhar au ukhra fil farogi. Sempurnakan kalimat berikut ini dengan menggunakan akhir dan ukhra. Mana yang ini hanya menentukan mana yang muzakkar dan mana yang muannas. Muzakkar pakai akhir, muannas pakai ukhra. Kita lihat di sini. Darastul lughatal arabi darastul lughatal turkiyata. Saya telah mempelajari bahasa Turki wa lughatan dan sebuah bahasa yang lain. Nah, lughatan muannas maka pakainya ukhra. Darastul lughatat turkiyata wa lughatan ukhra. Berikutnya. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Saya telah menulis sebuah surat kepada bapak saya dan sebuah surat yang lain kepada ibu saya. Berikutnya, sa'alal mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Guru bertanya kepada Khalid dan kepada seorang mahasiswa yang lainnya. Berikutnya, kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Ya. Sekarang mobil kepala sekolah telah keluar. Mobil kepala sekolah dan mobil yang lainnya sekarang telah keluar. Gitu maksudnya ya. Kemudian sami'tu hadzal khabara min idza'ati Landana wa min idza'atin ukhra. Walaupun dia idza'atin majrur ada min, ukhranya tetap ukhra, tidak menjadi ukhri, enggak, tapi tetap ukhra. Ya. Nah, sami'tu, saya mendengar kabar ini dari radio London dan dari radio yang lainnya. Berikutnya, ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Saya membeli buku ini dan sebuah buku yang lain. Berikutnya, daraba ulaika rijalu Bilalan wa taliban akhara. Para lelaki itu memukul Bilal dan seorang mahasiswa yang lain. Kemudian ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra. Saya melihat Khadijah dan seorang mahasiswi yang lain indal mudirati di samping ibu kepala sekolah. Kharaja minal masjidil ana al imamu wa rajulun akharu. Imam dan seorang laki-laki yang lain telah keluar dari masjid ini sekarang. Kemudian ghasalat ukhtil qamisal akhdara wa qamison akhara. Saudari saya telah mencuci al-qamiso al-akhdara. Qamis muzakkar makanya di situ pakai akhdar bukan khodro. Saudari saya telah mencuci kemeja yang hijau tersebut dan kemeja yang lainnya. Ya, masih akhir dan ukhra. Selesai. Sekarang berikutnya mengenai zu. Ya, zu di sini yang bagian dari al-asmaul khamsah. Kalau dulu sebelum-sebelumnya sudah dibahas mengenai abun dengan akhun. Sekarang muncul yang ketiga yaitu zu yang artinya pemilik. Contoh lihat di sini. Ta'ammalil misala summa akmilil jumalal atiyata biwad'i du auza fil faraghi. Sempurnakan renungkan contoh berikut ini. Kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan zu atau za di tempat yang kosong. Kita lihat contohnya. Indi daftarun. Saya mempunyai buku catatan. Kenapa daftarun dhammah? Karena dia mubtada muakhar. Indi di situ jadi khobar muqaddam. Daftarun mubtada dhammah. Kemudian si daftarun ini mau diberi na'at, maka zu. Karena daftarun run dhammah, maka na'atnya memilih zu dhammah juga. Zu mudhaf, warokin mudhaf ilaihi, musatorin na'at dari warokin. Musatorin ini bukan na'at dari zu, dari daftarun bukan. Musatorin bukan na'at dari daftarun. Musatorin ini na'at dari warokin. Ya. Saya mempunyai buku catatan yang memiliki ya kertas yang bergaris. Buku catatan yang memiliki kertasnya yang bergaris gitu maksudnya. Berikutnya, hadza mushafun dzu harfin kabirin. Ini adalah mushaf yang memiliki huruf yang besar. Berikutnya,
Ishtaraitu daftaron za. Karena di situ daftaron kenapa fathah? Karena dia jadi objek dari ishtaraitu. Objek atau maf'ulun bihi harus fathah. Karena daftaronnya fathah, maka tidak boleh zu, tapi harus za. Ya, harus pakai alif karena di situnya juga a, ya pakai fathah. Ishtaraitu daftaron za warakin musatorin. Saya membeli sebuah buku catatan yang berkertas bergaris, ya. Uridu mushafan dza harfin kabirin. Saya menginginkan sebuah mushaf yang hurufnya besar, yang berhuruf besar, ya. Mushafan karena dia jadi objek, maka pakai za mudhof, harfin mudhof ilaihnya. Nah, sekarang kita lihat mana yang zu, mana yang za. Tinggal lihat saja di belakangnya. Contoh, indi daftarun, run berarti pakai zu. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Saya memiliki buku catatan yang bersampul indah. Berikutnya, uridu daftaron. Daftaron berarti pakai za, ya, sama-sama fathah. Uridu daftaron za gilafin akhdaro. Saya menginginkan sebuah buku catatan yang bersampul hijau. Berikutnya, ra'aitu ma'al mudiri rojulan, lan pakai fathah maka pakai za. Saya melihat, ya, seorang laki-laki yang berjenggot putih bersama mudir. Ya, saya melihat yang bersama mudir seorang laki-laki yang berjenggot putih. Kemudian, aina tolibul jadidu zunna zorotil jamilati. Di mana mahasiswa yang baru yang berkacamata bagus itu? Gitu ya. Lihat di sini. Kenapa an-nazarati pakai alif lam? Karena at-tolibunya juga pakai alif lam. Tidak ada hubungannya dengan zu, ya. Nah, kenapa pakai zu tidak pakai za? Karena at-tolibu. Ya, at-tolibu ini berdomah dan beralif lam. Maka domahnya diambil oleh zu, alif lamnya diambil oleh setelah zu, yaitu an-nazarati. Kalau tadi kan bertanwin-tanwin, ya, sekarang yang beralif lam. Di mana mahasiswa baru yang berkacamata bagus itu? Sekarang berikutnya. Man hadzar rajulu, domah berarti pakai zu. Man hadzar rajulu dzu sya'ri tawili. Siapa laki-laki yang berambut gondrong ini, ya, berambut panjang ini? Karena ar-rajulu pakai alif lam, asy'arinya pakai alif lam. Karena ar-rajulu domah, maka zu-nya juga domah. Berikutnya, is'al zakar rajula zal qamisil asfari. Karena ar-rajula fathah maf'ulun bihi dari is'al, maka menjadi za. Kamu tanyalah laki-laki yang bergamis kuning, yang berkemeja kuning itu, ya. Kemudian liman zakal baitu berarti pakai zu. Liman zakal baitu zunnawafidzi dhayyiqati. Milik siapa rumah yang berjendela-jendela sempit itu? Rumah yang jendela-jendelanya, rumah yang memiliki jendela-jendela yang sempit. Kemudian indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Saya memiliki kamus zu suwarin yang memiliki gambar-gambar yang berwarna. Berikutnya, ishtaraitu mu'jaman za. Mu'jaman za. Ishtaraitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Saya membeli kamus yang memiliki gambar-gambar yang berwarna. Berikutnya, fi qaryatina, di kampung kami, masjidun zu manaratin wahidatin. Di kampung kami ada sebuah masjid yang memiliki sebuah menara. Kemudian ra'aitu masjidan, ya, tadi zu, sekarang masjidan maka menjadi za. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Saya melihat sebuah masjid yang memiliki sebuah menara. Oke, ya, sekarang berikutnya renungkan mengenai ma al-mausulah. Ma isim mausul, ma yang biasa diterjemahkan dengan apa-apa. Contoh, madza ta'kulu ya Aliyu? Ya, apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Ya, kalau madza di situ anggap aja madza itu satu kesatuan, semuanya kata tanya. Lihat di sini. Ma al mausulahnya ada di akulu ma ta'kulu. Ya, anggap saja ma di situ sebagai allazi, ya. Akulu mata, cuman ma di sini digunakan untuk yang tidak berakal biasanya.
Apa yang kamu makan wahai Ali? Saya makan apa aja yang kamu makan. Apa yang kamu makan pasti saya makan. Akulu fi'il fa'il domir ana, ma di situ jadi maf'ulun bihinya. Kenapa tidak fathah? Karena ma di situ tidak mabni ya. Jadi ya segitu-segitunya, tidak menjadi ma'a, tetap aja ma. Ma isim mausul ya, takulu itu silah mausulnya. Tuh lihat di situ. Asyai'a alladzi takulu. Sesuatu yang kamu makan. Gitu ya, ma tuh ya. Berikutnya. Madza tashrabu ya Abu Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya minum apa-apa yang kamu minum. Apa yang kamu minum saya ikutan minum. Kamu minum air putih, saya minum air putih. Kamu minum Coca-Cola, saya minum Coca-Cola. Kamu minum bensin, saya enggak. Berikutnya, ya. Afhamu ma taqulu. Saya memahami apa-apa yang engkau katakan. Afhamu fi'il fa'il, ma di situ jadi maf'ulun bihinya. Ma isim mausul, takulu silah mausulnya. Saya memahami apa-apa yang kau katakan. Berikutnya, sa'ashtari ma turidu. Saya akan membeli apa-apa yang kamu inginkan. Berikutnya, uktub, perintah ya. Uktub masami tal yauma fil fasli. Tulislah apa-apa yang kamu dengar hari ini di dalam kelas. Berikutnya, nasitu maqala lil mudarrisu amsi. Nasitu, nasiya yansa artinya lupa. Saya lupa nasitu. Saya lupa ma apa-apa. Apa yang saya lupa itu apa-apa. Jadi ma di situ objek atau maf'ulun bihi dari nasitu. Saya lupa apa-apa yang dikatakan guru kepada saya kemarin. Ya. Berikutnya, contoh ayat. Qala Allah Ta'ala fi surati As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Ma di situ maf'ulun bihi dari taquluna. Berikutnya, wa qala ta'ala fi suratil kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma, saya tidak akan menyembah apa-apa, ta'buduna, apa-apa yang kalian sembah ya. Berikutnya, wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, sanaktubu ma qalu, kami akan tulis apa-apa yang telah mereka katakan. Jadi ma di situ apa-apa ya. Nanti akan dijelaskan di bawah perbedaan ma. Ya, ma di situ walaupun banyak tapi artinya berbeda-beda. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah ma an-nafiyatu. Yang pertama adalah ma nafiyah untuk menegatifkan. Menegatifkan apa? Lihat di sini. Menegatifkan mubtada khobar jumlah ismiyah, menegatifkan jumlah fi'liyah fi'il madi, menegatifkan jumlah fi'liyah fi'ilnya fi'il mudhari'. Kita lihat di sini. Ma indi kitabun. Asalnya indi kitabun, saya punya kitab, jumlah ismiyah. Kemudian dinegatifkan, ma indi kitabun, saya tidak mempunyai kitab. Kemudian ma fahimtu darsa, fahimtu fi'il madi, dinegatifkan dengan ma. Jadi ma di situ artinya bukan apa-apa, tapi tidak. Ma fahimtu darsa, saya tidak memahami pelajaran tersebut. Kemudian ma adri, saya sekarang tidak tahu. Saya sekarang tidak tahu. Ya, itu ma yang pertama, yaitu ma an-nafiyah, artinya untuk menegatifkan. Kemudian ma yang kedua adalah ma al-istifhamiyatu, ma istifham untuk bertanya. Apa? Contoh, ma hadza, apa ini? Mas muka, apa nama kamu? Nah, harusnya seperti itu ya. Bukan siapa nama kamu ya. Apa nama kamu? Kemudian madza taktubu, apa yang kamu tulis? Ya. Kalau kita menganggap ma dengan za itu dipisah. Itu ya. Isim mausulnya tentu saja ma, za di situ bukan isim mausulnya. Atau kita mau langsung sekaligus ma za, silakan aja. Kemudian yang berikutnya adalah ma al-mausulah, ma isim mausul. Akulu ma ta'kulu. Nah, biasanya diterjemahkan dengan apa-apa ya. Akulu ma ta'kulu, saya makan apa-apa yang kamu makan. Kemudian sa'ashtari ma turidu, saya akan membeli apa-apa yang kamu inginkan. Lima taqulu nama la taf'alun, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Gitu ya. Ada yang terlewat? Nah, di sini kurang satu lagi yang nomor 4 ya, karena sudah dipelajari sebelumnya, yaitu ma at-ta'ajjubiyah, ma untuk takjub. Padahal sudah dipelajari sebelumnya. Ma kemudian di depannya ada af'ala.
Ma'af'ala. Contohnya yang keempat nih, di sini cuma sampai 3 ya. Saya tambahkan satu lagi yaitu ma'at-ta'ajubiyah. Ma'akbaro al-hadzal masjidah. Ma'akbaro hadzal masjidah. Alangkah besarnya masjid ini. Ma'akbaro hadzihil madrasata. Alangkah besarnya sekolah ini. Nah, ya. Ma dengan af'ala. Di sini tidak disebutkan. Ini disebut dengan ma'at-ta'ajubiyah. Kemudian latihan yang ke-15. Ta'amal ma yali. Renungkan yang berikut ini. Ma uridu syai'an, saya tidak menginginkan sesuatu pun. Ma akaltu syai'an, saya tidak makan sesuatu pun. Ma ra'aitu syai'an, saya tidak melihat sesuatu pun. Ma fahimtu syai'an, saya tidak paham sesuatu pun. Apa? Nah, mungkin penggunaan ma ya, masuk ke fi'il madhi, masuk ke fi'il mudhari', atau yang dimaksud adalah penggunaan syai'annya. Syai'an ketika jadi maf'ulun bihi tulisannya seperti itu ya. Hamzahnya masuk ke ya, kemudian dikasih alif. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Naqulu, kita mengatakan begini. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Qara'tul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Ahfazul Qur'ana, saya menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian wa naqulu, dan kita juga mengatakan indi salah satu masahifah, saya punya 3 mushaf. Wada'tul mushafa 'alal maktabi, saya meletakkan mushaf di atas meja. Iqra' minal mushafi, bacalah dari mushaf. Apa maksudnya? Maksudnya penggunaan lafaz Al-Qur'an dengan lafaz mushaf. Mushaf digunakan untuk lembaran-lembaran bendanya. Ya, tapi kalau isinya Al-Qur'an, kita tidak membaca mushaf, kita membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, kita tidak meletakkan Al-Qur'an, kita meletakkan mushaf. Gitu ya. Yang kita buang, yang kita bakar, kalau misalkan ada yang tidak terpakai, yang kita bakar bukan Al-Qur'an, tapi mushafnya. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Saya meletakkan Al-Qur'an, bukan saya meletakkan Al-Qur'an, tapi saya meletakkan mushaf. Saya menghafal, saya mempelajari. Ada yang mengatakan enggak saya mempelajari mushaf? Enggak bakal ada. Saya mempelajari mushaf, tidak ada. Saya mempelajari Al-Qur'an. Saya menghafal Al-Qur'an. Nah, kalau diperlakukan sebagai benda, baru kita menyebutnya mushaf. Gitu ya. Berikutnya, latihan yang ke-17. Ta'amal mayali, renungkan yang berikutnya. Penggunaan ghair. Hadzal waraqu musattarun. Kertas ini bergaris. Ya. Hadzal waraq wa hadzal waraqu ghairu musattarin. Dan kertas ini tidak bergaris. Ya, ghair artinya itu tidak. Istisna di situ ya. Ada tulis salah satu, ada tulis istisna, mengecualikan. Dikecualikan, asal bergaris dikecualikan berarti jadi tidak bergaris. Hadzal khabaru sahihun, kabar ini benar. Hadzal khabaru ghairu sahihin, khabar ini tidak benar. Ghairu mudhof, di depannya mudhof ilaih, maka di depan ghairu itu kasroh karena dia memang mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan kasroh. Lihat itu. Ghairu musattarin, ghairu sahihin. Ya, jadi sahihin bukan sahihun. Berikutnya al-kalimatu jadidah, itu kosakata yang baru. Mushafun jamaknya masohifu, halwa jamaknya halawa manisan, sofun jamaknya sufufun barisan, kumashun jamaknya akmisyah, kain bahan untuk dijahit, namuzajun jamaknya namaziju artinya contoh, suratun suar artinya gambar, doyikun sempit, akhor muannasnya ukhro artinya yang lain, asmaru jamaknya muannasnya samro'u artinya coklat, coklat warna ya, bukan coklat makanan. Musattarun artinya bergaris, syai'un jamaknya asya'u artinya sesuatu, ya, barang-barang sesuatu. Ghaba yaghibu, kata kerja yang artinya goib, tidak hadir, absen. Kemudian ishtara yashtari, kata kerja yang artinya membeli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.